Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Jadi di video kali ini saya tidak membahas seputar YouTube dulu ya, ataupun seputar blog, ataupun seputar tutorial aplikasi Android. Jadi saya ingin membahas seputar driver ojek online karena kebetulan saya memang seorang driver ojek online. Jadi saya memiliki dua aplikasi ya, Gojek dan Grab. Jadi terkadang saya mengaktifkan kedua aplikasi tersebut atau kalau lagi banyak sewa ya di hari-hari libur, weekend, saya mengaktifkan satu aplikasi saja. Jadi saya ingin bercerita, ini berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan ya. Jadi banyak penumpang itu ataupun customer itu perlahan tapi pasti sudah mulai meninggalkan aplikasi Gojek dan Grab. Jadi banyak di antara mereka yang sudah beralih ke aplikasi Maxim. Jadi kenapa penyebabnya? Jadi setelah saya lihat, setelah saya amati dan saya tanyakan juga, jadi alasan utamanya itu karena tarif ya. Jadi alasan utama customer itu meninggalkan aplikasi Gojek dan Grab itu karena tarif. Jadi untuk tarif Maxim itu tarifnya itu jauh lebih murah dibanding dengan Gojek dan Grab. Jadi untuk Maxim itu penumpang itu mengeluarkan ongkos itu minimal ya, tarif dasarnya itu 8.000. Sementara Gojek dan Grab itu 11.000. Dan yang diterima driver Maxim itu sekitar, kalau tidak salah saya, sekitar 7.200. Jadi tidak beda dengan yang diterima oleh driver Grab ya. Driver Grab itu menerima 7.200 juga. Jadi ini untuk mengantar orang ya. Ini kita cerita baik ya. Dan untuk driver Gojek sendiri memang sedikit lebih mahal yang diterima drivernya ya, yaitu sekitar 8.000. Jadi 8.000 bersih yang diterima oleh driver Gojek. Jadi banyak yang membuat penumpang itu lebih memilih aplikasi Maxim, dan banyak juga driver Gojek, driver Grab yang sudah mulai menjadi driver Maxim ya. Karena yang diterima oleh driver Maxim dan driver Gojek ataupun Grab itu tidak jauh beda ya, sama. Dan penumpang itu pun lebih banyak menggunakan aplikasi Maxim karena tarifnya tadi yang lebih murah. Jadi seperti itu. Dan untuk masalah bonus sendiri, untuk Gojek dan Grab kalau menurut saya bisa dibilang itu tidak ada bonus lah. Jadi menurut saya tidak ada bonus lah kalau bisa dibilang. Jadi bonusnya itu tidak sebanding dengan potongan yang diterima oleh si driver. Jadi ini saya berbicara di daerah saya, tempat saya on bid ya. Jadi seperti itulah di daerah saya. Jadi banyak sudah driver-driver Maxim yang perlahan tapi pasti sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Dan penumpang-penumpang itu pun sewa-sewa itu sudah banyak yang menggunakan aplikasi Maxim karena tarifnya itu tadi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini sebenarnya ini ya. Jadi kenapa Maxim bisa memberikan tarif yang lebih murah sementara Gojek dan Grab tidak bisa? Jadi itu satu. Dan yang kedua yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga ya. Jadi kenapa bisa potongan untuk Maxim itu ke driver itu bisa lebih kecil, bisa lebih sedikit. Sementara untuk Gojek dan Grab itu potongan ke drivernya itu sangat besar ya. Jadi kalau Gojek dan Grab tadi tarifnya itu, tarif dasarnya itu 11.000. Jadi bersih yang diterima driver itu kalau untuk Grab itu 7.200 dan untuk Gojek sendiri yang diterima drivernya itu 8.000. Jadi kalau 8.000 bersih diterima driver, jadi potongannya itu 3.000 ya. Jadi cukup cukup besar ya, 3.000. Sementara kalau Maxim sendiri potongan untuk si driver itu sekitar 800 rupiah lah. Jadi ongkos 8.000 yang diterima 7.200, jadi potongan yang diberikan Maxim ya kepada drivernya itu hanya 800 rupiah. Jadi sangat kecil. Jadi kenapa Maxim bisa, Gojek dan Grab kenapa tidak bisa kan? Sementara Gojek dan Grab sudah bisa mendapatkan keuntungan dari pesan antar makanan ya. Jadi Gojek dan Grab itu mengambil, ada juga keuntungannya dari pesan antar makanan. Jadi dari resto pun Gojek dan Grab sudah mendapatkan keuntungan, belum lagi dari drivernya, belum lagi dari biaya pemesanannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah cukup, sebenarnya sudah cukup banyak lah yang didapat Gojek dan Grab ini. Jadi selain dari pengantaran orang, Gojek dan Grab juga mendapatkan dari pesan antar makanan tadi. Sementara kalau untuk Maxim sendiri pesan antar makanannya itu memang bisa dibilang masih sedikit ya, dan tidak begitu banyak. Walaupun begitu, kalau menurut saya ke depannya nanti bakalan ini ya, untuk pengguna Maxim untuk pesan antar makanan nanti menurut saya ini akan
banyak juga ya, karena untuk ongkos pengantar makanan itu di Maxim itu lebih murah. Selain itu di restonya sendiri tidak ada dikenakan biaya tambahan ke pelanggan, jadi tidak ada biaya cas dan tidak ada pemotongan dari Maximnya sendiri ke resto tersebut. Jadi ini wajib diwaspadai juga lah buat Gojek dan Grab. Jadi kita tahu sendiri ya, sebesar apapun perusahaan itu bisa saja hancur ya oleh pesaing baru. Jadi kita ambil contoh seperti Nokia ataupun BlackBerry ya. Kalau kita tahu ya, Nokia itu di zamannya itu sangat sangat berkuasa lah. Jadi kalau untuk ponsel dulu Nokia sangat berkuasa, dan suatu kebanggaan bagi pengguna Nokia jika dia menggunakan handphone Nokia. Tapi bisa kalian lihat sekarang ya, Nokia itu bisa dibilang hampir tidak ada orang yang menggunakan handphone Nokia. Jadi sangat sedikit. Jadi sudah tergilas oleh teknologi-teknologi baru ya. Jadi Nokia itu sudah mulai tenggelam, sudah mulai redup. Jadi kalau kalian bayangkan dulu bagaimana hebatnya Nokia dan sekarang bagaimana hancurnya Nokia, jadi tidak tertutup kemungkinan juga seperti itu juga nanti bisa saja terjadi pada aplikasi Gojek dan Grab. Jadi buat pemilik aplikator ataupun petinggi-petinggi Gojek dan Grab ya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kalian tonton ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa kalian tonton dan bisa kalian pelajari, bisa kalian untuk manajemennya sendiri, untuk sistemnya sendiri, untuk tarifnya sendiri, untuk kesejahteraan drivernya sendiri bisa lebih kalian perhatikan. Jadi kalian pun jangan hanya mementingkan perusahaan kalian sendiri, tapi kalian harus mementingkan juga lah kesejahteraan driver kalian. Karena kalau tidak ada driver, aplikasi kalian itu bukan apa-apa ya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Oke, jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, unek-unek saya, isi hati saya, dan keluhan saya ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan oleh para petinggi Gojek dan Grab. Jadi kalian petinggi Gojek dan Grab, kalian itu harus waspada lah. Jadi kalau kalian seperti ini terus, kesejahteraan driver kalian itu tidak kalian perhatikan, pengguna aplikasi kalian itu pun tidak kalian perhatikan, kalian yakinlah cepat atau lambat aplikasi Grab dan Gojek yang kalian miliki itu pasti akan ditinggalkan. Jadi yang aplikasi itu sudah banyak ya. Jadi selain Maxim, Gojek, Grab, ada juga aplikasi InDriver dan mungkin aplikasi-aplikasi lokal lainnya. Jadi kalian tidak sendiri. Jadi kalian aplikasi Gojek dan Grab, kalian bukan dua ya, kalian bukan dua-duanya aplikasi yang ada di Indonesia ini. Jadi ada 3, ada 4, ada 5 aplikasi yang ada di Indonesia ini. Bahkan ada banyak aplikasi-aplikasi lokal mungkin ya yang ada juga penggunanya. Jadi kalian wajib berhati-hati. Jadi kalian perhatikanlah kesejahteraan driver kalian, kalian perhatikan juga kebutuhan pengguna kalian. Jangan kalian berikan tarif yang begitu mahal terhadap pengguna kalian ya. Jadi Maxim bisa, kenapa kalian tidak bisa? Jadi Maxim bisa memberikan potongan yang lebih sedikit, kenapa kalian tidak bisa? Jadi seperti itu pertanyaannya ya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.